Haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang saat ini berada di gereja. Saat ini kita menantikan curahan Roh Kudus turun atas kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, mari kita mau mengundang Roh Kudus di dalam hati kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Kita mau merasakan kuasa kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus hadir atas kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan curahan kasih-Mu Yesus, kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan curahkanlah. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan bersungguh-sungguh
sungguh-sungguh, maka mujizat hadir di tengah-tengah kami Yesus. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu, amin Tuhan. amin amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami bersungguh-sungguh Tuhan. Amin. Kami yakin dan kami percaya bahwa mujizat ada di tengah-tengah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan melalui pujian suara penyembahan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dijamah oleh Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat jauh ke dalam hati kami Yesus. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkan setiap urapan Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
kami bersungguh-sungguh, ketika kami datang berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan, bahwa mujizat ada di tempat ini, mujizat ada di hati kami dan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menantikan curahan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar setiap pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bertahta di atas pujian kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang bersuka cita. Tuhan Yesus telah menang atas maut dan saat ini Roh Kudus tercurah atas kita, amin. Anggur baru tercurah. Haleluya. Urapan-Mu yang ajaib Tuhan memulihkan setiap kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Katakan Roh Kudus. Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, amin. Membangkitkan umat pilihan-Nya. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, amin. Anggur baru tercurah, amin. Haleluya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, amin. Haleluya. Nyata kuasa-Nya. Sekali lagi kita mau katakan, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Katakan nyata kuasa-Nya. Nyata kuasa-Nya, amin. Nyata kuasa-Nya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya Yesus.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Yesus. Karena kami sungguh perlu Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan buat kami. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalir di tengah-tengah kami Yesus. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku setiap jiwa yang terluka Tuhan. Amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin.
Kita mau rasakan kuasa Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rasakan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Tempat ini Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Amin. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Pulihkanku. Mari Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kami, untuk ada di hati kami, dan untuk ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mari Tuhan bersabdalah melalui hamba-Mu. Biarlah kami boleh menerima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh berserasa yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan dan semuanya akan menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara yang ada pada pagi hari ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus naik ke sorga itu lebih berguna daripada dia tidak kembali ke sorga. Firman Allah berkata, lebih baik aku pergi. Dengan kata lain, lebih baik aku kembali ke sorga. Lebih baik aku naik ke sorga. Karena jikalau aku tidak naik ke sorga, jikalau aku tidak pergi ke sorga, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi ke sorga, aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus, Roh penghibur itu bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Allah begitu luar biasa pada pagi hari ini. Pada hari Kamis kemarin kita baru saja merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita boleh melihat bagaimana firman Allah yang begitu luar biasa, yang mengatakan kepada saya dan saudara bahwa Yesus naik ke sorga guna kepentingan kita yang percaya kepadanya. Dan pada pagi hari ini firman Allah kembali mengingatkan saya dan saudara bahwa lebih baik Yesus kembali ke sorga. Lebih baik Yesus naik ke sorga. Lebih baik Yesus ada di sorga. Karena jikalau Yesus tidak ada di sorga, maka Roh Kudus atau penghibur itu tidak akan datang kepada saya dan saudara. Itulah yang dikatakan ayat firman Tuhan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, luar biasa firman Allah ini. Jadi Yesus naik ke surga tidak hanya naik saja, tidak hanya datang dan duduk diam di surga, tetapi Alkitab berkata dia terus menjadi pembela. Dia berdoa. Dalam Roma pasal yang ke-8, ya, Alkitab berkata Yesus menjadi pembela kita. Dia tidak berdiam diri di sorga. Di sorga Yohanes pasal yang ke-14 berkata dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, Yesus tidak kembali ke sorga, maka saya dan saudara tidak akan mempunyai tempat. Tidak ada tempat di sorga. Coba kita baca sebentar saudara dalam Yohanes pasal yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan di sana dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Oh, luar biasa. Makanya tadi kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, lebih baik aku pergi supaya aku bisa menyediakan tempat bagi kamu. Lebih baik aku pergi ke sorga supaya aku mencurahkan Roh Kudusku terhadap kamu, buat saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya selalu merindukan kepenuhan Roh Kudus saudara. Mengapa? Alkitab berkata Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Yesus duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Yang ada hari-hari ini bersama saya dan saudara adalah Roh Kudus. Sebab itu biarlah setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan, senantiasa merindukan curahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus itu tidak serta-merta memenuhi kehidupan saya dan saudara. Itu kata firman Allah. Roh Kudus tidak serta-merta ada dalam kehidupan saya dan saudara.
Tetapi yang dilakukan adalah supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, supaya Roh Kudus itu mengurapi kita, supaya Roh Kudus itu bertahta ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jikalau kita senantiasa merindukannya dan berdoa, itu kata firman Allah. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Untuk apa di Yerusalem? Mengapa di Yerusalem? Kalau kita berbicara Yerusalem, itu berbicara rumah roti, berbicara rumah doa, tempat persekutuan, tempat perkumpulan, tempat perhimpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menanti di sana, mereka menunggu di sana, mereka berdoa bersama-sama di sana. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan seterusnya berkata, maka mereka naik. Coba kita baca sebentar saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan baca ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas ke tempat mereka menumpang, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua, ayat 14 saudara perhatikan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi saudara, untuk dipenuhi oleh Roh Allah, untuk diurapi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, kita harus bersekutu bersama, kita harus berkumpul bersama, kita harus berdoa bersama-sama, kita harus memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka naik ke atas loteng, mereka berdoa, mereka sehati, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Kalau kita hitung saudara berapa hari mereka berdoa, Alkitab berkata 10 hari mereka menanti, 10 hari mereka berdoa bersama-sama. Hari yang ke-50, hari Pentakosta. Kalau saudara baca di pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, ayat 1. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Oh puji Tuhan, haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, ya, berkumpul di satu tempat, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Maka apa yang dijanjikan Tuhan dicurahkan bagi semua murid yang sedang berdoa pada waktu itu. Haleluya. Makanya Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus itu, mengutus penghibur itu untuk saudara dan saya, untuk murid-murid yang ada pada waktu itu. Ayat pokok kita berkata, kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu kepada kamu. Untuk apa Roh Kudus diutus? Untuk
apa Roh Kudus datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita baca pasal yang ke Yohanes, kalau kita kembali ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur itu penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, kalau penghibur itu datang, kalau Roh kebenaran itu datang, kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Jadi tujuan Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya untuk menyaksikan tentang Yesus, untuk memberitakan tentang Yesus. Saya bertanya saudara dalam hati saya pribadi, kok menyaksikan tentang Yesus? Padahal kita tahu bersama bahwa firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama sudah menubuatkan tentang Yesus. Perjanjian baru, kitab Injil menceritakan tentang Yesus. Kisah para rasul, kitab sejarah rasul-rasul itu juga menyaksikan atau menceritakan tentang Yesus. Mulai dari surat Roma sampai Ibrani, sampai kitab Wahyu, itu juga menceritakan tentang Yesus. Tetapi Alkitab di sini kalau saudara perhatikan baik, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oh saudara, ini luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Dia akan menyatakan kepada saya dan saudara siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, kalau kita belajar tentang rasul-rasul, rasul-rasul juga pernah tidak memahami firman Allah. Rasul-rasul juga pernah tidak mengenal Yesus dengan benar. Bahkan rasul-rasul pernah berkata, Yesus itu hantu. Hantu. Tetapi Alkitab berkata, kalau Roh Kudus itu turun atas kita, maka Roh Kudus itu akan menyaksikan tentang Yesus. Firman Allah berkata, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Roh Kudus akan menyatakan kepada saya dan saudara bahwa benar Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Tidak hanya itu saudara, Roh Kudus akan mensahkan kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga. Kalau saudara lihat tentang kenaikan Yesus ke sorga, itu ada dua saksi. Malaikat dan orang-orang Galilea menyaksikan bahwa benar-benar Yesus telah naik ke sorga. Ya, hanya Roh Kudus saudara yang bisa menolong kita, yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk menerangkan lebih jauh, lebih dalam kata firman Allah tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Mengapa ahli Taurat, mengapa orang Farisi, mengapa orang-orang yang ada pada waktu itu, tua-tua agama Yahudi, tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias, tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Karena pengakuan Yesus sebagai anak Allah, karena pengakuan Yesus sebagai Mesias, mereka menangkap dia, mereka menganiaya dia. Mereka tidak hanya menganiaya, mereka adili, mereka salibkan dia. Mengapa
Mengapa saudara? Karena tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua agama yang ada pada waktu itu. Kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyaksikan kepada mereka, akan memberitahukan kepada mereka, Yesus itulah Mesias. Yesus itulah anak Allah. Yesus itulah Allah. Tetapi karena tidak ada Roh Kudus, makanya mereka tidak mengerti. Mereka tidak pahami firman Allah. Mereka tidak mengetahui firman Allah. Walaupun Alkitab berkata mereka ahli Taurat. Hanya sebatas ahli Taurat. Sesungguhnya mereka tidak pahami dengan seksama tentang Yesus. Sesungguhnya mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab berkata kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan menyaksikan tentang Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Bapak Ibu, mengapa kok begitu pentingnya tentang Yesus diketahui oleh orang-orang percaya? Kenapa? Kalau saudara baca dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Allah tidak mau umat Tuhan itu binasa. Allah tidak mau orang-orang percaya itu binasa. Allah tidak mau orang Kristen itu binasa. Sebab itu Allah mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menyaksikan tentang Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Karena tanpa pengetahuan tentang Yesus yang benar dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki sorga yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, saya akan baca untuk saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, saya baca mulai ayat 13 saja supaya jelas. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oh haleluya, luar biasa. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan apa yang didapatkannya, apa yang diketahuinya, apa yang didengarnya tentang Yesus, itu akan diberitakan kepada saya dan saudara. Itu akan disampaikan kepada saya dan saudara. Hari-hari ini orang mulai ragu tentang nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sudah ragu kepada Yesus, kepada nama Yesus, kepada kehebatannya, kepada kekuasaannya, kepada kedahsyatannya, kepada keluar biasaannya. Mereka banyak orang Kristen bahkan sudah banyak yang meragukan tentang Yesus. Tetapi firman Allah berkata kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dia akan memberitakan kepada kita jalan yang benar. Dia akan memberitahukan kepada kita Yesus itulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana Yohanes pasal yang ke-14, saya akan baca ayat yang ke-6 berkata-kata Yesus kepadanya, akulah jalan,
akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, yang akan memberitahukan kepada kita, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan begitu luar biasa. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita yang ada pada pagi hari ini, benar-benar kita mau menjadi umat Tuhan yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, yang senantiasa dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di pasal yang ke-16, sedikit lagi saudara, pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8, firman Allah berkata begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara perhatikan, kalau ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saya dan saudara, firman Allah berkata Roh Kudus akan menginsafkan. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan saya dan saudara tentang dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita buat itu tidak benar, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar, bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak benar. Inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita perbuat, inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Dia akan menuntun kita untuk mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan firman Allah, hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus itu sendiri. Firman Tuhan luar biasa. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, tidak usah dunia. Orang percaya saja banyak yang berbuat dosa. Orang Kristen hari-hari ini banyak yang berbuat dosa. Hari-hari ini penjara penuh dengan orang Kristen. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Saudara, kalau saudara baca tentang Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7. Waktu Stefanus mati dirajam dengan batu, maka terbukalah langit kata Alkitab. Dan Stefanus melihat Yesus berdiri di samping kanan Allah. Bukan duduk, berdiri. Saya bertanya kenapa berdiri? Padahal Alkitab berkata Yesus naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 waktu Stefanus mati dirajam dengan batu, terbukalah langit dan Stefanus melihat Yesus berdiri. Kenapa Yesus berdiri saudara? Yesus menyambut jiwa Stefanus. Dia hargai sekali jiwa Stefanus. Kenapa? Alkitab berkata Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca tentang Stefanus, Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Kehidupan Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan Stefanus dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga waktu Stefanus mati, Allah, Yesus berdiri menyambut kedatangan Stefanus. Oh luar biasa. Betapa berharganya orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Betapa berharganya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat dia mati, Yesus berdiri menyambut rohnya. Yesus berdiri menyambut jiwanya. Berharga sekali saudara. Dia tidak duduk, tapi dia berdiri. Menyambut orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita akan berdoa. Saya tidak paksa Bapak Ibu Saudara
untuk datang ke gereja, berdoa di gereja karena keadaan yang sedang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu hatimu ingin berdoa ke gereja, mari datanglah berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa terus mulai jam 6 sampai jam 7 malam. Hanya 1 jam, tidak lama saudara. Kita akan berdoa, kita akan minta kepada Tuhan, kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka Yesus menyambut saya dan saudara seperti Yesus menyambut Stefanus. Yesus tidak duduk, kata firman Allah, tapi Yesus berdiri menyambut Stefanus. Kenapa? Karena Stefanus penuh dengan Roh Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Saya akan sambung minggu depan saudara. Karena waktunya tidak cukup untuk kita yang ada pada pagi hari ini. Alkitab jelas berkata, kalau Yesus datang, kalau Yesus naik ke surga, Dia akan mengutus Roh Kudusnya datang untuk saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memimpin kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita tentang Yesus. Memberitahukan kita tentang Yesus. Untuk apa? Untuk menginsafkan kita dari dosa. Dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari pemain musik, mari singer yang ada. Haleluya. Kita akan angkat pujian tadi. Pujian untuk mendengarkan firman Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwaku Tuhan. Haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Haleluya. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku. hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Haleluya. memulihkan jiwaku, Hapuskan air mata. hapuskan air Haleluya. mataku. Oh, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. mengalirlah Di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus hidupku. Dari awal kita naikkan pujian ini, saya jemput kita semua, sidang jemaat Tuhan yang ada, kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai permohonan kita kepada Tuhan, bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus, kita sangat perlu Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memulihkan hidupku. Haleluya. memulihkan jiwaku,
hapuskan air mata. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Mari Roh Kudus penuhi hati kami. Haleluya. Mari Roh Kudus urapi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mengalirlah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Yesus, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Pulihkanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah yang menasehati kita pada pagi hari ini. Betapa pentingnya Yesus naik ke sorga. Kalau Dia tidak naik ke sorga, maka penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus itu tidak akan datang. Roh Kudus itu tidak akan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Sebab itu Dia naik ke sorga. Dia mencurahkan rohnya atas kehidupan saya dan saudara. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat merindukan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Kami sangat merindukan Roh Kudus itu memenuhi setiap kami. Kami sangat merindukan Roh Kudus itu mengurapi setiap kami. Bapa, biarlah Roh-Mu ada atas kami. Dan Roh-Mu itu akan memimpin kami terus ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus-Mu itu akan menyaksikan, akan memberitahukan kepada kami tentang Engkau Yesus yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus itu akan selalu menolong, menghibur, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu yang lemah kuatkan, yang susah dihibur, yang sakit dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan Tuhan. Yang dalam pergumulan, yang dalam persoalan hari-hari ini, mari Roh Kudus beri kemampuan, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri kesanggupan untuk menghadapi setiap persoalan. Lebih daripada itu, kami minta di dalam nama Yesus, beri kemenangan kepada umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami terus berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami terus berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia. Berkati tanah air kami, tanah air Indonesia. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkati lembaga tinggi negara. Berkati TNI Polri. Berkati dalam nama Yesus. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia dipenuhi dengan sejahtera yang daripada-Mu. Indonesia diberkati
oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami, Engkau dengar permohonan kami. Kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus. Menyertai, menolong, menghibur kita. Mulai saat ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah semua berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar.